Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah masuk menjelang pertengahan akhir tahun, ya, tanggal 17, tinggal 2 minggu lagi. Besok kita akan bersama-sama merenungkan makna kelahiran Tuhan dalam hidup kita, tanggal 24. Nah, hari ini kita ibadah hanya sekali pagi ini karena nanti sore ada semacam ibadah bersama, ya, sehingga dipasang panggung seperti ini, ya. Nanti daripada banyak bertanya untuk apa, ya, untuk kegiatan nanti sore jam 3, ya, diperkirakan yang hadir lebih dari 300. Jadi ini perlu ditata sebaik mungkin untuk menyambut kehadiran anak-anak sekolah minggu di Kecamatan Ambarawa dan sekitarnya. Baik, untuk kebenaran firman pagi ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan, saya beri judul, Selah. Apa makna, maksud dari Selah ini? Tentunya dengan dasar firman Tuhan. Memang ini banyak penafsiran, tapi kita akan melihat saja apa ini maksudnya. Kata Selah itu dalam Alkitab itu ditulis sebanyak 71 kali di kitab Mazmur dan 3 kali di kitab Habakuk. Jadi Selah ini sesungguhnya tidak berkaitan dengan isi naskah. Jadi kalau kita melihat Mazmur 1 pasal gitu, ya, itu pertengahan berhenti, kemudian ada kata Selah. Jadi kata Selah ini tidak ada kaitannya yang di atas, tetapi sepertinya itu maknanya diam dan renungkan ayat yang di atasnya. Ya, itu maksudnya sebetulnya. Tetapi bisa juga diartikan yang lain, yaitu jeda. Jadi bisa ditafsirkan kata Selah itu jeda, artinya berhenti untuk masuk kepada naskah atau kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, kalau contoh itu dalam musik itu termasuk selingan gitu, ya, intro gitulah bahasanya. Tetapi sebetulnya kalau kita memaknai, kenapa kok harus berhenti? Ya, kalimat disebutkan kemudian berhenti, merenungkan apa nasihat, apa teguran, kalimat-kalimat naskah di atasnya. Jangan sekedar membaca, tapi renungkan itu. Apa maknanya? Apa dampaknya dalam hidup kita kalau tidak dilakukan? Nah, dan seterusnya. Dan tentunya ada peringatan di dalam naskah atau tulisan itu. Jadi sebetulnya Selah itu adalah berbicara evaluasi. Apakah hidup ini selaras apa yang Tuhan katakan? Nah, sekarang kan kita sudah mendekati atau mengakhiri tahun 2023. Tanggal 17 ini, minggu ketiga. Kita harus evaluasi perjalanan hidup. Kalau bisnismen itu mengevaluasi dan membuat program ke depan, apa kelemahan, apa kesalahan, jangan diulang lagi, itu maksudnya. Dievaluasi, hidup ini juga perlu dievaluasi. Apa ini evaluasi yang sangat penting dalam perjalanan hidup ini, nanti akan saya jelaskan, ya. Jadi hidup ini harus dievaluasi, jangan sekedar jalan, tidak boleh. Sebab itu bisa menjadi kerugian yang makin mendalam. Ya, itu kan tidak baik kalau dalam dunia bisnis. Tetapi dalam kehidupan kita tidak akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan ingin hidup kita ini memberi dampak. Nah, tetapi kalau kita tidak mengevaluasi, jangan-jangan kita tidak membawa dampak positif, tapi justru membawa dampak negatif. Nah, ini kan perlu dievaluasi. Ya, dampak hidup kita ini apa? Positif atau negatif? Tentunya positif negatif ini berkaitan dengan nama Tuhan, karena kita ini melekat ada nama Tuhan di dalamnya, anak Tuhan, orang percaya. Percaya kepada siapa? Pengikut Kristus. Apakah pengikut Kristus itu seperti itu sifat dan karakternya? Ini kan perlu dievaluasi semua.
Kenapa seperti itu? Ya, tadi pujian yang sebelum kita masuk firman ini mengatakan anugerahmu, anugerahmu. Anugerah itu bisa berbicara tentang kebaikan, tapi bisa berbicara tentang kesempatan yang masih digunakan. Jadi anugerah yang Tuhan berikan ini adalah sebuah kesempatan untuk hidup kita ini menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat hidup kita. Anugerahmu Tuhan. Jadi artinya masih ada waktu untuk kita hidup menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saya memberi contoh sedikit ya. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 itu dikatakan begini. Ada sebuah pohon yang ditunggu buahnya oleh pemilik tanah. Tetapi tidak ada buahnya. Maka pemilik tanah mengatakan potong aja ini menghabiskan lahan dan menghabiskan juga zat dalam tanah kalau tumbuh tidak menghasilkan buah, cabut saja. Maka perawat yang dipercaya untuk merawat tanam itu mengatakan beri kesempatan kami 1 tahun lagi. Jadi artinya hidup kita ini hidup gambaran itu kan ilustrasi. Tuhan bicara itu banyak tentang ilustrasi yang perlu dimaknai. Artinya hidup ini kan harus berbuah. Jadi anugerah itu bicara juga masih diberi kesempatan. Hidup ini harus berbuah, hidup ini harus berdampak, hidup ini harus memancarkan terang kehidupan Kristus. Ya, sama seperti pokok anggur itu kan perumpamaan. Ya, kalau dia tidak berbuah maka potong ajalah dibuang. Nah, dibuang itu kan mengerikan, dibuang itu artinya kan tidak ada gunanya. Satu, diinjak-injak orang, tidak dihargai orang, bisa juga tidak berbuah ini akhirnya menjadi ranting kering dan dibakar. Nah, itu penafsirannya sangat luas sekali itu. Jadi anugerah ini bukan bicara apa yang kita rasakan, apa yang bisa kita nikmati sepanjang tahun ini, itu anugerah. Tetapi kalau sepanjang tahun ini hidup kita tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan, maka kita diberi kesempatan, itu anugerah. Ya, jadi anugerah ini harus kita maknai secara jernih dan seimbang. Jadi saya akan menekankan tentang evaluasi. Supaya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini makin dampak, hidup ada gunanya. Itu namanya kesempatan yang Tuhan berikan pada kita ini menghasilkan dampak. Hidup sudah berguna gitu loh untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalimat selanjutnya yang perlu Bapak Ibu dengar yaitu di masa sekarang ini bisa diartikan saat teduh. Saat teduh itu bisa pada waktu pagi, bisa waktu malam. Kalau saya senangannya malam. Malam itu evaluasi sepanjang hari ini. Ya, kesalahan jangan sampai diulang lagi. Itu namanya evaluasi hidup juga. Ya, kemudian sepanjang tahun. Ya, sepanjang hari, sepanjang tahun evaluasi. Apakah hidup kita ini selaras firman, memberi contoh, memberi dampak atau tidak? Ini kan perlu dievaluasi sehingga anugerah yang diberikan ini makin bertambah-tambah nyata. Ya, bukan hanya karena kita hidup sampai hari ini semua anugerah betul itu, tetapi dalam anugerah ini juga berbicara tentang kesempatan. Kesempatan yang masih diberikan. Ya. Memang sangat luas kalau bicara seperti ini, tetapi saya akan menyingkat atau menyimpulkan sesederhana mungkin supaya kita bisa ngeh dan menangkap sehingga tahun 2024 kita masuki dengan mengerti apa yang menjadi kehendak rencana Allah dan kita tahu kehendak rencana Allah itu baik adanya. Ya. Yang pertama bersyukur, ya pujian sepanjang tadi itu adalah bicara tentang bersyukur. Sebab apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru. Ratapan 3 ayat 22-23.
Jadi Tuhan itu memberikan kita anugerah itu sepanjang malam sampai hari. Jadi tidak berkesudahan. Artinya tidak ada jeda, tidak ada habis-habisnya. Kalau kita merenung sejenak, kita boleh ada sebagaimana kita ada, selamat. Ya, artinya tidak mengalami hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah. Amin. Ya, kalau kita sehat adalah anugerah, dilindungi, ya itu adalah anugerah. Tetapi anugerah ini harus kita maknai bukan untuk memuaskan kesenangan, kebahagiaan manusia lahiriah kita saja. Tapi yang utama itu manusia rohania. Karena manusia rohania ini akan bertambah sampai kekekalan. Nanti akan saya jelaskan itu yang akan berdampak itu sampai kekekalan adalah yang rohania. Kemudian kita harus pahami ini di dalam perjanjian baru tentunya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, ayat ini harus dimaknai bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat sabar. Sabar menunggu action atau tindakan langkah hidup sebagai anaknya ini. Ya. Jadi Tuhan itu memang setia adanya, tetapi jangan memanfaatkan kesetiaan Tuhan itu semaunya sendiri. Misalnya pengampunan. Ya, pengampunan kalau kita ini rendah hati, mengaku kesalahan dan minta pengampunan, Tuhan mengampuni. Tapi apakah itu betul tidak diulang lagi? Kalau diulang lagi, Tuhan kan tahu. Berarti kan minta pengampunnya kan tidak sepenuh hati. Misalnya kita, aduh Tuhan, aku berbuat dosa lagi, ampuni Tuhan. Besok diulang lagi. Itu artinya betul minta ampun enggak? Ya tidak. Nah, jadi jangan memanfaatkan kesetiaan Tuhan itu hanya untuk memuaskan keinginan daging kita saja. Tapi pengampunan ini harus dimaknai Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita melangkah hidup seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebetulnya tujuannya. Kita sebagai anak Tuhan kan harus jadi garam, jadi terang di tengah dunia. Atau hidup ini memberi dampak yang positif. Mari kita melihat lebih jauh. Ya. Kita ada karena semua kasih rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Tadi dasarnya ratapan 3 ayat 22-23. Yesus hidup di dalam kita dengan kasih dan rahmat-Nya. Bisakah kita merasakannya? Nah, bisa enggak kita merasakannya? Kasih setia Tuhan dalam hidup kita ini. Ya, kalau kita sebetulnya kalau kita bangun dengan tubuh yang sehat, organ-organ yang baik, kemarin ada perawatan kesehatan dari WBI itu sebetulnya kan kita bisa menilai anugerah Tuhan itu sampai sejauh mana. Nah, anugerah Tuhan dalam hidup kita ini harus kita maknai dengan sehat dan benar. Yang pertama, bahwa kita ini masih tubuh lahiriah, bukan tubuh kemuliaan. Jadi sadar bahwa tubuh yang lahiriah ini pasti akan mengalami penurunan kualitasnya. Ya, misalnya asupan makanan yang kita makan, entah itu makanan atau vitamin, itu tidak mungkin maksimal. Nah, itu berarti kan respon organ tubuh kita ini tidak sebaik pada waktu kita masih seger. Ya, itu artinya tubuh kita ini masih tubuh lahiriah. Tetapi kalau hari ini kita rasakan, saya merasakan hari ini berdiri dengan sehat, itu adalah karena campur tangan Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita kan? Amin. Roh Kudus kan di dalam diri kita, itu kan Tuhan kan? Tuhan dalam diri kita menyatakan dirinya dengan kasih, anugerah dan kesetiaannya. Kekuatan kesehatan yang kita miliki itu sebetulnya anugerah. Ya, contoh sederhana aja lah, kita tidak usah terlalu menggunakan logika, nanti akan tidak berakhir.
pasti akan terjadi perdebatan, diskusi yang panjang sekali. Logika jalan. Orang yang sederhana, misalnya orang gila, orang yang hidupnya di jalanan, penuh debu, asap knalpot mobil, motor, makannya seadanya. Kan sehat kan? Nah itu adalah anugerah karena tubuhnya itu adalah tubuh ciptaan Allah yang mulia. Kualitas tubuh kita ini sangat mulia. Jadi mereka sehat. Ya, bukan karena mereka setia minum vitamin tertentu, pemberian dari gereja, bukan. Jadi kita melihat anugerah ini dari sisi yang luas dan kita menyadari bahwa anugerahnya Tuhan itu berikan itu sungguh luar biasa sekali. Nah, sebagai rasa syukur tentunya kita tidak sekedar memuji, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai rasa syukur kan harus ada tindakan. Salah satu tindakan memuji. Ya, jadi kalau orang tidak suka memuji itu tidak memiliki syukur dalam hatinya. Aku ngerti lagu nih, hati pelajari toh. Lagu ini anyar-anyar, aku iso sing lawas. Lah ora gelem ajar kok. Nah, kan gugu karepe dhewe. Ada rasa syukur. Terima kasih adanya kita hari ini. Semua karena anugerahnya. Hidup ini sesungguhnya kita lewati setiap hari karena mujizat kasih dan kuasanya. Kalau kita merenungkan, mengevaluasi saat teduh, kita menyadari betul karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya, bukan oleh kuat dan gagah usaha manusiawi kita, tidak. Oleh sebab itu, ini yang perlu kita perhatikan, layaklah semakin hari kita semakin mengasihinya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, berbicara tentang mengasihi, sebagai banyak gereja itu kalau Desember itu sudah woro-woro untuk membawa korban syukur. Nah, saya enggak. Ya, itulah sebabnya nanti besok minggu itu kita mengadakan ibadah Natal saja. Tetapi juga ada berkat untuk dibawa pulang. Nah, siapa? Ya ada yang memberi donasi, sumbangan. Nah, saya tidak woro-woro untuk mengumpulkan, karena saya tahu tentang keadaan ekonomi dewasa ini. Secara umum memang sedang merosot. Dari mana? Ya saya tahu dari persembahan. Ya, memang saya tidak pegang uangnya, yang pegang kan bendaranya. Tapi bendara kan memberi laporan. Jadi kemerosotan itu salah satunya karena sebelum pandemi kita ini ibadah pasti memberi persembahan, kasih kantong kolektor, diedarkan 2 kali. Yang pertama untuk ini, yang ini untuk apa? Pelmas, untuk support dana PPI, untuk kegiatan sosial, dan tentunya untuk hal-hal yang lain. Jadi 8 kali, sekarang hanya 4 kali. Kan merosot secara umum pendapatan. Nah, kalau kita sadar gereja ini adalah bagian, karena kita ini, nanti saya jelaskan bagian tubuh Kristus. Kita tidak leleh lueh, tapi peduli. Peduli wujudnya apa? Yang memberi korban. Kalau biasa 2 kali misalnya 100.000, sekarang menjadi 200.000 karena memberikannya sekali. Nah itu namanya peduli, itu seperti itu. Sehingga walaupun persembahannya sekali dan itu aja ditaruh di depan, tidak diedarkan, tetapi ada kepedulian sebagai anggota tubuh Kristus, kita pasti memberi persembahan sama seperti ketika kita ditarik itu. Ya sekarang kan enggak seperti ini. Nah kenapa seperti ini enggak dilakukan lagi? Ya saya tahu. Ya, ada yang mengusulkan seperti itu. Kenapa enggak ditarik lagi Pak? Sekarang gini, kita targetnya apa? Pendapatan atau jiwa? Jiwa. Nah, jiwa ini dibenahi, dibimbing, diarahkan oleh pembicara yang
berdiri di mimbar ini adalah untuk membawa jiwa ini mengenal Tuhan, sosok pribadi Tuhan sebagai Bapa surgawinya. Berarti kan yang penting jiwanya, bukan materi kebutuhan hidupnya. Kalau kehidupannya ini beres, pasti murah hati. Salah satu buah roh itu adalah murah hati. Jadi kalau ininya belum dibangun, percuma. Kita ada juga gereja yang narik persembahan sampai 3 kali. Berarti kan fokusnya ke materinya. Saya tidak melakukan itu. Jadi kesadaran, tidak memaksakan, tidak woro-woro terus. Nah, hari ini mungkin ditayangkan. Yang biasa memberikan persembahan karena peduli kepada lembaga kesejahteraan sosial anak kita ini, mereka woro-woro ke gerejanya untuk membawa korban persembahan untuk panti atau LKSA milik kita, Sumber Kasih. Khususlah, bukan untuk kegiatan Natalnya, coba bayangkan seperti itu. Saya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena sepertinya tidak dengan tulus, karena terpaksa, direkayasa. Ya, saya tidak mau, biarlah semua berjalan dengan tulus. Kalau memang betul hidupnya menghasilkan buah, pasti dia murah hati, gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Yang penting itu dasarnya adalah kasih. Kalau kita memiliki kasih, pasti kita memberikan dengan sukacita, bukan terpaksa. Karena Tuhan tidak menilai besarannya, tapi ketulusannya dalam memberikan itu. Ya. Jadi perjalanan hidup sebagai bagian tubuh Kristus, walaupun masing-masing tidak sama, tetapi sudahkah berfungsi atau belum? Ya, berapa waktu yang lalu saya nyinggung. Ada enggak keinginan untuk berkontribusi ngeresiki gedung? Ya. Jadi ada kepedulian sebagai bagian tubuh Kristus. Sebagai bagian tubuh Kristus kita tahu ya cash flow, pengeluaran dan pemasukan gereja ini tidak makin merosot, tidak, tetap stabil, bahkan makin meningkat. Karena kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Nah dari mana itu? Kan kontribusi tubuh Kristus yang lain. Kita semua kan tubuh Kristus, eklesia itu sekumpulan orang percaya sehingga disebut tubuh Kristus. 1 Korintus 12 itu menjelaskan, tidakkah engkau tahu bahwa engkau tubuh Kristus, walaupun masing-masing organ berbeda, tapi semuanya berguna untuk kemuliaan kepala. Kepala gereja adalah Yesus. Ya, jadi fungsi sebagai tubuh Kristus itu saja kita harus pahami dengan baik. Tidak bisa kita menjadi penonton, apalagi kritikus. Hanya kritik aja, kurang ini, kurang itu, dekore kurang apa. Dekore ini siang malam mikir kayak supaya dekornya bagus. Dan tidak bayar itu. Ya itu kerelaan, kepedulian. Itu bagian tubuh Kristus merasa kalau panggung ini dihias baik, kalau difoto, di video, diunggah ke Instagram, kan ya melu seneng gitu ya. Gerejone apik, resi. Itu kontribusi, tidak bisa hanya kritik atau diem aja. Kan ono bose. Banyak gitu, wis ono bose. Bukan masalah bos tidak bos, karena bos itu Tuhan yang menggerakkan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan, ya pada umumnya manusia itu tidak murah hati, medit gitu ya. Kapan kita mau berkontribusi seperti itu? Kalau kita tidak merasa sebagai bagian tubuh Kristus, kan tidak seperti itu. Kita harus sadar bahwa kita ini bagian tubuh Kristus yang harus memberi dampak untuk Tuhan, bukan untuk saya. Ya, walaupun saya mendapatkan dampaknya, ya sayur tidak pernah berhenti, laut tidak pernah berhenti. Ya puji Tuhan, jemaat tahu berterima kasih ya sama mentornya, rohaninya gitu. Ya saya bersyukur, berterima kasih. Kemarin juga sudah ada yang ngasih lagi, kemudian beberapa waktu yang lalu ya sudah ngasih lagi. Saya berterima kasih ya. Kalau saya menolak itu malah menghalangi berkat jemaat. Ya kalau kita memberi kan pasti diberi, menabur pasti menuai.
Nah, kalau saya menolak taburannya, berarti saya menghalangi taburannya. Kan tidak boleh. Gede, cilik, berharga, tidak berharga, tetap saya hargai dan saya doakan. Supaya apa? Taburannya memberi dampak kepada yang menabur. Jadi inilah bagian tubuh Kristus yang harus kita hidupi, bukan hanya tahu, tapi hidupi. Betul ngerti, tapi juga melakukan bahwa kita ini bagian tubuh Kristus. Bukan penonton, apalagi kritikus. Nanti dia akan menuai. Tabur itu tuai. Jadi prinsip bukan hukum karma. Hukum karma itu kan Hinduisme, kepercayaan Hindu. Tapi tabur tuai. Tabur baik, tuai baik. Ya, termasuk dalam mendoakan. Nah, mendoakan yang baik, Tuhan pun peduli. Ya, doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, Yakobus 5 menjelaskan itu. Jadi sebagai tubuh Kristus, sudahkah kita berfungsi? Kalau belum, tahun depan harus berfungsi. Talenta yang dipercayakan, sudahkah menggunakan atau masih dipendam? Nah, seperti ini, talenta sebagai worship leader, talenta sebagai pemain musik. Gunakan enggak? Itu salah satu talenta. Nah, ada yang multi talenta, ada yang bisa memuji, bisa main keyboard, bisa main gitar seperti Mas Timbut, bisa khotbah, itu kan multi talenta. Nah, sekarang masuk esensi, hakikat yang penting dari kenapa tidak mau berfungsi sebagai tubuh Kristus, kenapa tidak mau menggunakan talenta yang Tuhan taruh dalam diri kita ini. Berfungsi atau tidak tergantung sebetulnya sikap hati, batin dan hati. Ya, saya jelaskan aja supaya cepat selesai. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku, batinku dan hatiku. Jadi dua hal yang berbeda, nanti saya jelaskan. Saya dasari dulu firman Tuhan. Daud sadar masalah utama adalah batin dan hati. Ketika ini ditulis Mazmur 26 ayat 2 itu, Daud sudah diurapi Samuel untuk menggantikan Saul. Tapi belum, realisasinya malah doyak Saul, dikejar-kejar. Logikanya, Tuhan katanya aku anakmu. Ini menggunakan bahasa kita ya sehari-hari. Tuhan katanya aku anakmu, uripku kok ngrekoso ini Tuhan. Bahkan aku uripe luwih elek, luwih sengsara timbang wong donya sing dosa. Nah, kalau jawab itu di Mazmur 73. Ya, kalau saya sedang menguraikan Mazmur 26 ayat 2-nya ini. Menuntut haknya, wajar dah? Ya wajar, Tuhan itu maklum saja. Kenapa Daud dibentuk sedemikian rupa? Karena Tuhan ingin memamerkan Daud. Lihat itu, kalau kita membaca kitab Tawarik, kitab Raja-Raja, itu selalu Tuhan pamer Daud. Kenapa? Tidak seperti hambaku Daud. Nah, kan kayak dipamer kita sama Tuhan. Dan Tuhan ingin setiap kita ini mau dipamerkan kepada dunia yang gelap. Tidak tahu hidup dalam terang. Itu nanti saya bahas di minggu depan. Ya. Bukan bertanya, Tuhan mengapa janjimu belum dikenapi di hidupku? Bukankah aku sudah diurapi jadi raja? Boleh enggak? Ya boleh. Wong nyuwun kok. Tapi kedaulatan di tangan Tuhan kan. Ya belum juga. Masih dikejar-kejar itu sama Saul. Ya, bahkan orang yang ditolong Daud malah lapor sama Saul betapa hatinya sangat menderita melihat situasi seperti itu. Wis ditulung malah mentung, itu bahasa Jawanya supaya kita nangkap. Ya, jadi ada satu kota yang akan diserbu, tapi Daud menolong. Tetapi ternyata penduduk kota itu tidak welcome Daud tinggal di situ untuk dilindungi dari Saul. Tidak, malah lapor, Saul, Daud di kota kami. Kurang ajar kan? Dan hal ini sudah terjadi. Banyak orang ditolong tidak mengucap syukur, tapi
mentung. Oh, sono contohnya Alkitab rasa sedih. Banyak orang ditolong tapi tidak menghargai. Tidak apa-apa, biasa saja. Sebagai anak Tuhan tidak pernah menuntut. Nah, sekarang kita membahas lebih detail lagi tentang batin. Batin itu adalah roh. Apakah dalam roh kita hanya Tuhan, tidak ada ilah lain yang diandalkan disembah? Selalu saya singgung dalam hal ini. Kenapa? Karena ini sangat penting. Tidak ada yang lain yang disembah. Nogodino tidak. Tanggal baik, tanggal jelek tidak. Ya. Apalagi ya bintang, kata bintang. Tidak, hidup kita ini tergantung Tuhan, tergantung respon kita dalam menanggapi anugerah keselamatan yang sudah diberikan dalam hidup kita ini seperti apa. Itu roh. Gimana Pak mengukur roh ini? Nanti saya jelaskan. Ya, apakah hanya Tuhan yang dipuja, diagungkan, tidak ada yang lain? Dipuja, diagungkan itu betul-betul ya disembah, tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Bukan masalah, bukan kekayaan, bukan kedudukan, tidak sama sekali. Hanya Tuhan. Semua karena anugerahnya. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Jadi roh ini sangat penting. Kenapa? Karena selalu ya dikaitkan dengan kata orang pintar, orang tua. Tidak boleh. Yang kita pegang kata firman. Hanya itu. Dan yang ada dalam pikiran adalah firman. Itu namanya betul-betul menyanjung, memuja, menghargai Tuhan yang firman menjadi manusia dengan nama Yesus. Itu saja. Kalau iya, pasti pikiran kita itu hanya firman. Sedih, bisa karena kita masih manusia lahiriah. Mumet, bisa karena kita masih manusia lahiriah. Persoalan dan permasalahan selalu ada mengitari hidup kita. Tidak apa-apa, itu manusia lahiriah akan mengalami itu semua. Tetapi jawabannya dari mana? Roh yang memberi jawaban. Dan roh itu akan menyampaikan firman. Kata-kata atau kalimat-kalimat dalam Alkitab yang sudah melekat di dalam roh kita. Itu yang memberikan jawaban semua. Ya Tuhan, sesuk mangan opo gitu Tuhan. Berasis ora ono, sayuran ora ono, minyak ora ono Tuhan. Maka ayatnya muncul kan. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Lihat burung udara ya. Maka itu akan muncul. Itu artinya Tuhan sedang berbicara pada kita. Kalau zaman dahulu Tuhan berbicara lewat para nabi, zaman sekarang Tuhan berbicara lewat firman. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Jadi firman itu akan membangun roh kita menjadi kuat, peka mendengar suara Tuhan. Dan tidak mudah kan, butuh waktu kan. Tidak boleh kita melihat, oh, nanti kamu tiru-tiru, tidak boleh seperti itu. Ya, itu bukan kata Tuhan, tapi kepingin dirinya diwongke, ya, karena memiliki kemampuan nabiah itu. Jadi itu roh, semuanya di roh. Nah, roh ini kuat. Apa Pak contohnya, indikasinya? Indikasinya yaitu dalam tindakan masalah persoalan hidup kita ini tenang atau kelihatan. Misalnya, ini contoh umum ya, kalau punya uang semringah, orang dedit, merengut. Nah itu kelihatan itu rohnya enggak kuat itu. Karena roh itu membangun sukacita, damai, dan hidup dalam kebenaran. Itu roh itu. Pasti mempengaruhi jiwa. Nah nanti jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu sangat mempengaruhi, tapi pengaruh itu lebih dominan rohnya mempengaruhi jiwanya. Ya, jadi
Apa hanya Tuhan yang dipuja diagungkan, tidak ada yang lain, itu di dalam roh. Ora percaya nogo dino, ora percaya hari sial, wetone, tidak sama sekali. Karena yakin Roh Kudus di dalam diri kita menjadi kota benteng perlindungan. Dalam masalah persoalan, Tuhan itu tetap ada. Karena Dia menyatakan diri sebagai Immanuel dalam suka maupun duka. Itu rohnya kuat itu. Nah, senang puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Orang didit. Di manakah Engkau Tuhan? Aku mencari Engkau Tuhan. Ya Tuhan ora ono ning kene wong Tuhan ning kene kok. Sampai susahnya orang itu sampai gitu. Mencari Tuhan itu sampai seperti itu. Ya, karena dia tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Jadi roh ini sangat penting. Apakah hanya Tuhan kebenaran yang dihormati dan dikagumi? Tidak ada yang lain termasuk kata-kata orang tua. Ya, kadang-kadang dilema kan. Biyen wong tua wis pesen weling ini ojo dilanggar. Ya, jadi kita harus melihat hal ini secara jernih ya. Jangan kita menggunakan kalimat itu karena menghargai orang tua sehingga kata-katanya harus betul dipegang. Tidak, kita tetap berpegang pada firman. Amin. Ya, sebab ada orang tua yang idealis. Idealis itu maksa anaknya sebelum meninggal. Belingi ya, jolali. Bapak ngomong apa? Itu seumur hidup tidak lupa itu. Firmannya malah lupa. Nah, kan ada kan? Ya mungkin di sini ada tapi tidak mau ngaku gitu ya. Sehingga sepertinya terbeban terus. Kata welinge wong tua, firmane malah ora terbeban. Nah itu rohnya lemah di situ, kelihatan sekali. Kita harus percaya firman itu lebih dari semuanya. Itulah sebabnya pernah dibahas juga di KTB. Kalau engkau mengasihi orang tua, saudaramu lebih dari aku, engkau tidak layak bagiku. Kan penjelasannya jelas kan. Jadi firman itu utama lebih dari semua yang ada dalam dunia ini. Ya dalam hal ini jangan salah, saya tidak mengajarkan untuk menghormati orang tua. Kalau kita menghormati orang tua, umurmu pendek. Firman Tuhan yang ngomong loh. Ya coba mergo dedet ora gelem ngopeni wong tuwa titipke ning panti Werda kan kurang ajar kuwi. Sehingga sekarang ada tuh di Bogor itu panti Werda itu cicilane kurang lebih 10 jutaan. Cicilane. Berarti kalau bertahun-tahun jadi berapa miliar itu? Sudah sampai gitu. Itu namanya dunia melihat pangsa pasar yang menarik. Yaitu jadi panti Werda yang eksekutif. Wah, eksekutif, istimewa. Premium, mangan sakarepe ning dalan-dalan ngene ana buah, mangan roti pangan, TV-ne kaya layar bioskop itu. Ada itu di Bogor. Ya, karena ada yang cerita. Jadi saya bisa tahu. Itu kurang ajar kuwi anake. Kuwi iso urip iso sukses ki nek ora dongane wong tuwa. Bahasane wis dadi wong tuwa disingkirke ngrepoti aku ora iso jeng-jeng ngomong wong tua, kurang ajar. Ya, Tuhan tidak mau anak-anaknya seperti itu. Ya. Ini harus dievaluasi, jangan-jangan wis kesel capek. Kapan ya wong tuaku dipanggil? Lek urung wong tua ini malah anaknya sing dipanggil dulu. Mujek mati malah mati sik ya. Nah boleh itu kualat itu. Dikira Tuhan tidak mendengar suara hati. Tidak boleh, hormati orang tuamu. Karena disitulah ada semacam penghargaan Tuhan. Keberhasilanmu hari ini tidak lepas dari doa orang tuamu. Ya, saya mengajarkan ini bukan karena mengabaikan kata-kata sehingga muncul semua ini contoh-contohnya. Tidak boleh orang tua sak rewel-rewel yo koyo apa ya tetap wong tua. Memang wong tua ki selot suwi selot cerewet.
Soalnya apa? Biar iso punya penguasaan diri, saya jebol gitu. Ya harus diterima, anggap aja itu musik yang nadanya sumbang. Karena ada musik nadanya merdu, ada yang sumbang. Wes ditompo wae. Kenapa seperti itu? Pak, kenapa itu terjadi dalam hidupku, Pak? Kok kayak diproses? Manusia, besi ditajamkan, besi manusia saling menajamkan. Jadi kita ini semakin tajam diproses apa? Pasangannya wong tuane. Wis terus wae mandek ning kono. Ora nontai. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudah mau habis ya. Apakah kita sepenuh hati mengasihi Tuhan Yesus? Kalau ya, pasti melakukan kehendaknya. Dan tahu bahwa kehendaknya itu sangat bermanfaat. Ya, hati. Kalau kita melihat teguran Tuhan di kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 kepada jemaat di Smyrna, Efesus, Laodikia, Tiatira, itu semua bicara tentang hati. Kalau Smyrna bicara tentang proses sedang hidup, tetapi dalam Efesus, aku tahu apa yang kamu lakukan itu. Aku tahu, engkau tahu ajaran yang benar sehingga menolak ajaran Isabel. Tetapi aku sangat kecewa karena hatimu tidak lagi sepenuhnya kepadaku. Nah, jadi hati kita ini harus sepenuhnya, pikiran, perasaan, kehendak, itu hati, itu jiwa. Jadi kita sepenuh hati merespon firman, itu mengasihi. Orang yang mengasihi itu sungguh-sungguh pasti merespon. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak merespon. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hati kita ini sebagian kecil ruangnya. Ruang sebagian besar kesenangan, mengekang emosi. Nek didit aku meh ngamuk apa tak pangan kabeh. Nah iku jenengane artinya penuh dengan hawa nafsu makan. Ya ora ngono toh, mangan enak ya puji Tuhan, ora enak ya puji Tuhan. Terima apa adanya, itu hatinya sudah ya tidak keras gitu. Jadi kalau sekarang kan karena tekanan kebutuhan hidup, persaingan ketat, sehingga kita harus memiliki SDM, sumber daya manusia yang berkualitas mengungguli yang lain. Sehingga pendidikan dan lain sebagainya kita harus punya kelebihan. Kalau tidak bisa. Pasti kita akan sama dengan orang lain. Tidak peduli S1, S2, bahkan S3. Tidak peduli. Masalah hati ternyata. Hati ini sangat penting sekali. Perlu kita evaluasi apakah hati kita ini betul-betul terisi hanya Yesus saja. Dan tidak ada yang lain. Kalau ya Anda bahagia. Ya Anda sukacita. Karena hidup di jalan-jalannya. Ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Hormati pimpinan dan keputusannya, walaupun beda dengan keinginan hati. Keinginan hati itu kan karena itu ditakeh ben iso jeng-jeng apa-apa iso dituku, tidak boleh seperti ya, wah ini me time, wah, ini waktu saya untuk memuaskan keinginan hati. Boleh tidak? Boleh, tapi jangan itu menjadi utama. Yang utama tetap Tuhan. Ya. Tidak boleh semuanya itu menjadi yang utama. Tuhan tahu apa kebutuhan kita ini. Tidak perlu cari-cari, tepat pada waktunya. Nah, berarti yang penting itu kita memahami hati Tuhan kan. Ya, jangan meri, iri koncone duwe branded gitu, barang-barang merek, wong saiki barang merek iso dipalsu, rasa tas sing terkenal pun ya sing palsu ya akeh. Jadi jangan isi hatinya itu ke sana. Tapi penuhi hati kita ini dengan kasih Kristus. Semakin kasih menguasai kita ini sadar dunia ini tidak ada artinya. Sama ini contoh ya, ini tidak nyindir ya, contoh saja.
Generasi muda itu kepingin kan wong ganteng, wong wedok, wong lanang, kepingin sing wayu, wah masih domblong. Ya, bukan itu sebetulnya. Yang penting itu saya kasih tahu, ya, bola balik tak kandani, tapi ya tak baleni meneh. Sing penting pribadinya, karena itu akan seumur hidup. Cobalah kamu sing ayu ya, banget ayu kemes. Apa ora iso tuwa? Apa ora iso alum? Keriput maksudnya, alum kan koyone kaya ora kanggo kempong peot ngono kan koyone kasar banget. Nah, orang seperti itu dipuja-puja itu pasti kepingin dadi raja kan. Apa-apa diladeni. Ya, tidak boleh dong seperti itu, termasuk ganteng itu karepe apa-apa kon nukoke dadi bojone malah dadi kaya budake gitu. Tidak boleh, cari pasangan itu pribadinya. Karena itu seumur hidup, itu aja gesekan. Sekolah bisa selesai. Keluarga itu sampai mati baru selesai. Sekolah yang tidak ada habisnya. Ya, kamu mau milih dari budake wong ganteng, kamu mau dari budake wong ayu seumur hidup. Ya. Jadi hormati Yesus dan keputusannya. Tuhan itu sempurna, yang percaya katakan amin. Sempurna di dalam jalan-jalannya, sempurna dalam kehendaknya, sempurna dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, sempurna. Jadi jangan dianggap Tuhan itu tidak tahu apa yang kita inginkan. Tahu, lebih tahu dari hati kita sendiri. Tapi Tuhan tahu itu bermanfaat atau mencelakakan. Nah, kalau kita tahu sampai sejauh itu, ngapain kita itu mikir terlalu dalam, buang energi. Terima apa adanya, percayalah Tuhan itu tahu. Yang penting itu sebetulnya kita mempersiapkan diri supaya bisa dipercaya. Merasakan kasih setianya, Alfa dan Omega, baik dalam suka maupun duka. Alfa dan Omega, Tuhan itu bersifat kekal. Ketika menyelamatkan hidup kita, Tuhan itu menganggap kita ini berharga dan mulia. Sampai selama-lamanya tidak menurun kualitasnya. Yang menurun adalah roh batin kita dan hati kita. Dah boleh, kita harus menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dalam Tuhan. Batin roh ditelangi firman, berbuah hati baru, pola pikir, perasaan, tindakan baru, hidup selaras kehendaknya. Jadi batin itu mempengaruhi roh, mempengaruhi jiwa. Tadi sudah saya singgung tentang Asaf. Dalam Mazmur 73, Tuhan orang yang tidak mengenal Engkau hidupnya enak, gemuk. Tapi aku tiap hari mengalami tekanan hidup. Nah, tapi ayat selanjutnya dia sadar, setelah aku masuk lebih dalam lagi mengerti rencana kehendak Tuhan dalam hidupku, aku bersyukur ternyata mereka ketoi urip enak ming sawang sinawang. Kalau dia tanpa sadar, tanpa mau diperingatkan, jatuh hancur itu hidupnya. Ya, maka muncul sampai ayat 24. Di dalam dunia ini tidak ada yang kuingini, hanya Engkau saja yang kuingini. Nah, jadi orang perlu evaluasi hidup itu di sana sehingga tahu apa manfaat segala sesuatu yang sedang dilakukan, dipersiapkan. Tujuannya adalah bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita saja. Maka hidup kita jadi biji matanya berharga dan hidupnya bisa memuliakan namanya. Berharga dan mulia dalam pandangannya. Dan anaknya biji matanya, Tuhan jadi kota benteng pelindungan. Jangan-jangan kita sudah di luar dari benteng. Kenapa? Hidup tidak seperti yang Tuhan mau. Jangan menggunakan ayat untuk menghibur diri sendiri, tapi evaluasi hidup kita ini seperti yang Tuhan inginkan atau tidak. Sehingga kita makin dipercaya sesuatu sesuai kedaulatannya, bisa kedudukan, kekayaan agar hidup makin memuliakan namanya. Kedudukan dan kekayaan. Berbicara tentang kekayaan, kita harus tahu
Kekayaan itu standarnya adalah Alkitab sebagai anak Tuhan. Amin. Berilah maka kamu akan diberi. Ukuran yang kami gunakan akan diukurkan kepadamu. Kan ada ayatnya semua itu. Jadi kalau kita kayak gereja cepete wae, ya kamu akan menerima berkat cepete. Ya cepete itu apa ya? Sekedarnya lah. Ya jangan kaget kalau kamu yang menerima sekedarnya. Ukuran yang kamu ukur akan diukurkan kepadamu. Gereja wis gedhe magrong-magrong, wapo tuku ngono, kuwi kan sumbangan kabeh. Ya. Harusnya aku kudu berkontribusi sing ngurung ya. Apa ya? Nah, kan kudune gitu, saingan dalam hal memberi itu baik kan. Apa Pak manfaatnya kalau kita taat firman? Alkitab jelas mengatakan, jangan kita membandingkan PL dan PB itu beda. Namanya Alkitab itu PL ya PB. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah gambaran, Kolose 2 ayat 17, Ibrani 10 ayat 1 dan 2 itu adalah gambaran. Berarti itu contoh untuk kita terapkan di sini, jangan dihapus, ngawur itu. Kalau dihapus ya kita hanya pegangannya PB, Perjanjian Baru saja, tidak. Contoh sederhana ya, saya tidak nyindir. Tapi saya mengatakan apa yang di dalam Alkitab saja ya. Alkitab menjelaskan. Tadi sudah ukuran ya. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan juga setia dalam perkara kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil terus-menerus dan kita Tuhan melihat konsistensi, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar. Karena waktu kecil bisa dipercaya. Dalam hal ini masalah uang. Ya, kalau tidak, nanti apa yang kamu miliki tidak kamu nikmati, tapi dibuang. Kecelakaan, bayar duit, loro, ngetok kredit, dihapusi wong. Itu artinya kita tidak dibentengi, ada belalang pelahap yang makan kekayaan kita. Karena tidak ada perlindungan. Kenapa tidak ada perlindungan, Pak? Karena dia tidak hidup selaras dengan firman. Mari kita evaluasi perjalanan hidup kita. Ukuran yang kamu ukur akan diukurkan kepadamu. Ya, udah itu aja ya. Mari kita masuk ke evaluasi hidup. Ini harus ada evaluasi dan sela saat teduh. Agar hidup selanjutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Koreksi perjalanan rohani dan buat komitmen untuk hidup selaras kehendaknya. Sehingga berfungsi sebagai bagian tubuh Kristus, menggunakan talenta bagi kemuliaannya, koreksi batin dan hati, apakah perkataannya jadi pegangan hidup, bukan keinginan daging. Ya. Kesimpulan, peperangan hidup ini sesungguhnya di dalam batin dan hati. Sadar tak ini, peperangan hidup di dalam batin dan hati. Keinginan hati atau keinginan hati Tuhan, keinginan hati Tuhan atau keinginan hatiku. Inilah pentingnya mengakhiri tahun 2023 dengan evaluasi batin dan hati. Yang setuju katakan amin. Mari kita terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu sehingga kami boleh mengerti hari-hari kami di dalam anugerah. Dan kami mau memanfaatkan anugerah Tuhan, kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu dengan memenuhi apa yang menjadi kerinduan-Mu, berfungsi sebagai bagian tubuh Kristus, peduli, mengerti, memperhatikan, dan tentunya ikut berkontribusi sesuai dengan kapasitas kemampuan kami, supaya hidup kami ini bisa dibanggakan Tuhan, bisa dipamerkan kepada dunia bahwa kami anak Allah yang peduli dan mengerti, terlibat sebagai anggota bagian tubuh Kristus. Kami bukan menjadi penonton, tetapi kami mau terhisap menjadi bagian tubuh Kristus. Tentunya semuanya kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Bila kebenaran firman menerangi hati setiap kami,
memotivasi kami, meneguhkan iman pengharapan kami, membuat kami komitmen memasuki tahun 2024 seperti yang Tuhan mau. Sehingga akhirnya hidup kami makin dipercaya Tuhan sesuai dengan kasih karunia dan kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, tentunya untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Allah ada malaikat yang menjaga melindungi perjalanan pulang kami, baik yang di dalam kota maupun keluar kota, sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan akhiri ibadah pagi ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, tentunya pimpinan, pertolongan, dan tuntunan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menjalani kehidupan. Sehingga hidupmu seperti yang Tuhan mau, yaitu terus naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia.